urang robitoh heula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya habiballah. Assalamualaikum ya habib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya sahibal karamah. Assalamualaikum ya sahibah hadzal kitab Sayyidi Asy-Syaikh Mursyid Syekh Arabillah Syekh Ahmad Syuaib wa Fatajul Arifin radhiyallahu anka. Tahiyatan minna ilaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alallahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum 'an dzikrillah. Anna zikra min azamil umuril fadail wa afdalil qurabat wa usulil wasail. Qala Allah ta'ala wa la zikrullahi akbar. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asyila. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa duna jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Wala takum minal ghafilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Amin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah, anugerah hadratillah, kembali kita bisa bersama-sama dalam rangka melaksanakan kewajiban diri bakti khidmah ke hadrat ilahi melalui manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahun nurani, yang pada hakikatnya adalah khidmat amaliyah dan thalabul ilmi dalam rangka pengisian diri menjadi manusia sejati umat Nabi hamba ilahi
kita bersyukur dengan segala ungkapan keagungan dalam hati yang diekspresikan dalam kalimat pujian Alhamdulillahirabbil alamin, seraya memanjatkan salawat dan salam kepada baginda alam panutan seluruh insan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya dalam ungkapan kalimah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga juga limpah curahkan kepada segenap umatnya, termasuk kita di dalamnya, yang senantiasa berusaha untuk mewujudkan, melaksanakan segala sunnah-sunnahnya hingga umat akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Setelah bulan kemarin kita tidak bisa melaksanakan MKTM karena bentroknya jadwal, oleh karena sebagian tempat belum diposisikan pada jadwal perhitungan setelah manakib pusat, masih menggunakan perhitungan tanggal. Maka pada malam ini kita akan melanjutkan hancak kita dari bulan Syawal, di mana di bulan Syawal kita telah bersama-sama bertabaruk terhadap kitab Miftahus Sudur ini, dihanca tentang sanad thariqah. Di hanca sebelumnya disampaikan bahwa ahli silsilah itu adalah jendela cita-cita para syekh, jendela cita-cita robbaniyah para syekh. Ini yang pertama. Yang kedua, ahli silsilah adalah mizabul fuyud, saluran limpahan cahaya karunia Allah. Yang ketiga, silsilah adalah majrul hikmah, tempat mengalirnya cahaya hikmah dari lautan kemuhammadiyahan, sehingga kalau kita terputus dari silsilah itu, maka terputuslah cahaya yang menjadi saluran cahaya hikmah dari Nabi Muhammad SAW, yang sering kita analogikan pada instalasi listrik. Kalau terputus instalasi ini ke Purwakarta, maka terputuslah energi listriknya, tidak ada cahaya. Demikian juga terputus silsilah, maka terputuslah energi kemuhammadiyahan. Yang dimaksud adalah cahaya hikmah atau berkah. Kemudian nomor 4-nya, silsilah adalah manzor asraril malaikatul qudsiyah. Ini saluran silsilah, mata rantai silsilah ini ada tempatnya tempatnya penglihatan para malaikat-malaikat suci yang memandang secara rahasia. Jadi jendela cita-cita, saluran limpahan cahaya dari Allah, kemudian saluran cahaya hikmah dari lautan kemuhammadiyahan, kemudian tempatnya para malaikat memandang dengan berbagai rahasianya. Itulah para guru yang tersambung di dalam silsilah. Maka siapapun yang tersangkut, siapapun yang tersambung dengan silsilah itu, dia seperti aliran listrik akan menerima limpahan-limpahan semua itu. Dengan kata lain, setinggi apapun ilmunya, sedalam samudra apapun pengetahuannya, jika tidak tersangkut dalam silsilah guru yang sampai kepada Rasulullah SAW, maka ilmunya tidak bercahaya, ilmunya tidak berkah, ilmunya tidak manfaat. Makanya Tuhan Syekh Abdul Qadir mengatakan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat itu min afwahir rijal, dari lidah seorang rijalullah. Beruntung saja di sini yang mengajarnya adalah rijalullah.
Pas namanya. Tetapi yang dimaksud Abdul Qadir bukan hanya sekedar nama, yang dimaksud adalah dari lidah para wali Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu nafi. Bukan dari tulisan, bukan dari kitab, apalagi dari Google. Yang ini wali YouTube, yang itu wali kutub. Itu kan bedanya. Bukan berarti dari dunia kitab itu tidak ada manfaat sama sekali, enggak. Hanya ketika dibandingkan dari ilmu yang datangnya dari seorang rijal, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Tidak perlu pakai teori yang rumit, karena ilmu manfaat itu sederhana saja. Ilmu manfaat adalah ilmu yang mampu merubah sikap, begitu saja, Pak. Ratusan sampai ribuan kitab tapi tidak mampu merubah sikap, tidak mampu merubah akhlak menjadi baik, itu tidak manfaat. Jangan sampai ada pemahaman keliru bahwa ilmu manfaat itu ada ilmu yang diberikan kepada orang lain. Itu manfaat nomor sekian, Pak. Pemanfaatan pertama adalah bagi dirinya sendiri. Sehingga kalimatnya di dalam hadis Nabi yang menyampaikan 3 paket yang akan sampai kepada orang yang sudah meninggal. Nomor 1 sedekah jariyah. Nomor 2 al ilmin atau ilmu yuntafa'u bihi, yang dimanfaatkan olehnya, oleh orang yang meninggal itu. Ilmu manfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Dia tahu hukum sholat wajib, tahu syarat rukunnya, dia melaksanakan. Itulah ilmu manfaat. Dia tahu gosok itu tidak dimuliakan oleh syariat, dia menjauhi gosok. Dia tahu bohong itu adalah merusak jiwa, haram menurut fikih, dan menurut tasawuf akan menggelapkan jiwa. Kegelapan jiwa akan membekukan diri dalam memahami rahasia perintah ilahi, sehingga pada akhirnya menjadi buta hati. Dia tahu bohong, mengadu domba, gibah, hasud, kemudian ujub, ini semua akan menggelapkan hati, akan membutakan hati, dan dia menjauhi amariyah itu. Itulah ilmu manfaat. Nah, semua itu tidak akan menjadi manfaat kecuali memiliki guru yang tersambung silsilahnya kepada Rasul dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu? Salurannya jelas, Pak. Ya. Maka kembali kepada apa yang disampaikan di awal-awal majelis kita, bahwa Allah menurunkan hidayah itu tidak langsung kepada kita, tidak langsung ke Bapak. Ada salurannya. Ada salurannya. Pertama ke Nur Muhammad. Dari situ turunlah ke para kutub. Ya, sahabat di generasi awalnya. Dari wali kutub turunlah ke 2 imam, 2 asistennya. Turun lagi ke para autad yang 4, ya. Ke Nukoba, Nujaba, Abda, terus wali-wali lainnya. Nah, adakah guru kita di lingkungan itu? Jika ada, kita tersambung. Jika tidak ada, tidak ada. Ada tetapi hanya sebatas nama, kita sudah berkhianat terhadap ajarannya, tersumbat, Pak. Ternyambung. Ini saluran hidayah, saluran ilmu. Makanya dia pasti sudah dirasakan oleh semuanya. Kenapa? Kayaknya kita itu ngaji itu pengangguran lah gitu, biasa-biasa aja. Tapi betapa manfaatnya sangat terasa, Pak. Malam reboan, ya, malam manakiban, atau di majlis-majlis lainnya, terutama di Suriah lah ya, kayaknya biasa aja. Tapi betapa dahsyatnya ilmu tersebut menghujam ke bumi jiwa kita, sehingga menjadi satu dasar atau satu pedoman dalam hidup kita. Manakala kita mau melakukan sesuatu yang salah, kita berpikir ulang. Atau di sisi lain dalam melakukan kebaikan tidak sulit. Sesuatu yang mana jauh sebelum ini kita merasa sulit.
Yang paling sederhananya zikir saja. Dulu makan kita sulit Pak zikir khusyuk. Ulah kerenting lah khusyuk mah dikir perem gitu tah. Abah lama kan wiridan teh kitu la ilaha illallah. Bari culang-culung panon teh gitu. Maca subhanallah ge bari nyarane gitu kan ada bari kieu tah. Itu kita bukan orang lain Pak ya. Itu nunutan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pikiran ke mana kemana? Bukan wiridnya yang jelek. Karena di situ pun kita membaca la ilaha illallah, betul. Dulu juga kita membaca la ilaha illallah. Tapi gak ada semangat. Mana mungkin ada efek mengamalkannya saja tidak ada semangat. Waktu dikir nawai cuma cileng ilaha illallah kau bari tahlil mah. Sojo jauh ka hareupeun geus kumeta. Tapi ketika sudah tersambung melalui talqin zikir kepada qalbun taqiyun naqiyun, qalbu yang takwa penuh kesucian, tiba-tiba kita tanpa disadari zikir menjadi meningkat paling tepeur. La illallah, la ilaha illallah. Tuh. Tiba-tiba kesininya hidup sunah-sunah kita. Nu tadina tara rawatib jadi daek rawatib qobliyah badiah. Ka dia teh daek sunat awabin. Daek sunat tobat, daek sunat geriwade. Terus tanpa terasa ada ihya usunah di situ. Ada yang menghidupkan sunnah. Jika dulu muhyis sunnah itu adalah para guru-guru sebelumnya, terus pemijahan Wali Songo Tuan Syekh Abdul Qadir, hari ini muhyis sunnah bagi jiwa kita adalah guru kita pemirsa Abah yang menghidupkan sunnah-sunnah di dalam diri kita. Kenapa pemirsa Abah dikatakan muhyis sunnah? Sembarangan aja memberikan gelar. Kita menjawab dengan teori diri saja, karena saya merasakan sendiri. Setelah bertemu dengan beliau dan berguru pada beliau, saya menjadi merasa bersemangat melaksanakan sunnah-sunnah tersebut. Bukan karena orang lain, bukan karena siapa-siapa. Anda mau protes silakan. Ini pengalaman rasa saya, ini pengalaman zauq saya. Saya menjadi hidup melaksanakan, hidup hati untuk melaksanakan amaliyah sunnah. Apalagi 100 rakaat ya Pak. Hadis Musyaban. Baheula mah mana teh teuy nepi ka 100 rakaat. Bada maghrib nepi ka 3 salam oge geus hoream. Assalamualaikum leos. Istighfar ti awal nepi ka la ilaha illallah ge meunang maksakeun. Baheula kan istighfarnya panjang ya Bang. Saudullahal azim li wa li walidayya wa li masyaikhina wa li muallimina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali. Allahumma ajirna minan nar. 3 kali. Allahumma antas salam. Allahumma antas salam. Allahumma la mani alima atita wa la mudhi'a wa la radha lima qadama ya farajani minka ajad. Al-Fatihah. Kesananya kadang ayat kursi atau langsung inna dina indallahil Islam. Qulillahumma malikal mulki. Terus tuliju dari bebas hisab. Ilahi ya Rabbi subhanallah subhanallah subhanallah. 33. Subhanallah bihamdihi daiman albada. Alhamdulillah 33. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Allahu akbar 33. Terus kesannya dikir. Tapi malas Pak. Kenapa itu? Karena kita menerimanya bukan min qaumin takin dikir itu. Jangan apa-apa ada pengamal sarua Pak. Saya mengajarkan juga dari orang tua juga mengajarkan. Dirasakan berpuluh-puluh tahun, kenapa ya mengamalkan wirid yang itu dengan la ilaha ini beda rasa. Dulu mah gak ketemu, sekarang ketemu. Oh ini tidak ada mata rantainya. Bukan kalimat yang jelek,
Awas, hati-hati nih dalam mengambil kesimpulannya. Bukan wiridnya yang jelek, bukan. Tapi karena tidak ada guru yang memiliki mata rantainya itu. Kalimat tauhid pun kalau tidak ada guru mata rantai, nggak akan nikmat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita mah biasa-biasa aja baca itu, Pak. Tapi coba pengamalnya tanya, beda pasti bekasnya. Mereka semangat baca salawat itu, beda. Kenapa? Karena pastinya mereka ijazah dari guru yang memiliki silsilahnya. Pasti akan berbeda. Kita kan nggak bisa mau salawat wae kitu we teu bisa dah boga guru na. Jeung teu meunang kitu, da urang ge emong dikitukeun ku batur gitu. Itu karena ada rahasianya, itu adalah silsilahnya. Nah, makanya wirid seperti itu kita tinggalkan, bukan berarti anti wirid itu, bukan. Bukan tidak boleh, bukan dilarang, bukan ke sana alasan kita, bukan. Tetapi karena tidak adanya guru pembimbing yang mengajarkan itu, yang memiliki silsilah ke sana. Itu saja. Karena apapun yang kita amalkan dalam Islam harus jelas gurunya, harus jelas asal usulnya biar memberikan bekas. Nah, tadi 4 ya, fungsi silsilah. 1, 2, 3, 4. Yang kelima, fungsi silsilah itu adalah mazhar at-tajaliyatil ilahiyah. Tempat bertajalinya ketuhanan. Silsilah ini. Bertajali teh ngawujud, mengambil bentuk yang lain. Bertajali. Kita punya seseorang yang kita cintai. Dia tidak ada di lingkungan kita. Kita melihat karyanya, taman dia di depan rumahnya. Ketika melihat taman itu, kita tiba-tiba rasa langsung. Bukan hanya pikiran mah teringat, rasa sernud kanu ngarawat taman. Nah, maka si taman itu dia sedang bertajali terhadap penciptanya dalam pandangan kita. Itulah tajali dirinya. Taman itu dalam pandangan si pecinta adalah tajali sang kekasihnya. Masuk ke rumah, ternyata ada kenang-kenangannya. Hasil kreasinya atau hadiah apa saja yang diberikan kepada kita ditempel di dinding kita. Begitu kita melihat, sernud, melihat tajalinya, bukti cintanya. Nah, para guru ini, para ahli silsilah ini adalah tempat bertajalinya ketuhanan. Bapak melihat kasih sayangnya seorang Abah Anom, menyaksikan, apakah menyaksikan langsung dengan mata atau dengan rasa? Artinya dengan rasa itu karena sudah kita tidak pernah bertemu secara fisik, tapi mendengar dari Ikhwan, kemudian pas datang ke Suryalaya, oh iya dikasih makan terus. Nah, menyaksikan itu kan. Lalu menyaksikan dalam kisah-kisahnya betapa murid yang sudah badung geus kumaha bahkan mereka bunuh oge dipikanya diberi duit. Mendengar itu kan, menyaksikan. Apakah itu kasih sayangnya? Apakah itu kelembutan seorang guru? Ya. Apakah itu adalah kewelas asian seorang guru? Betul. Dan itulah tajali Tuhan, Pak. Jadi seorang mursyid itu
berusaha cek barudak mahasiswa mah merepresentasikan sifat-sifat ketuhanan, mewujudkan sifat-sifat ketuhanan. Allazi 'allama bil qalam, Tuhan itu yang mengajarkan dengan kalam. Karena maha lembut, maka cara mengajarkan Tuhan begitu tidak terasa. Nyaho-nyaho pintar we urang. Karena maha lembut, maka cara menumbuh kembangkan kita sangat tidak terasa. Nyaho-nyaho gede we awak teh. Sugan karasa nyeri gitu Pak, tibain tapi ka badan. Henteu banyak. Karasa nih mah besar. Nah, guru kita, guru musuh kita mengajarkan kita dengan cara yang lembut. Tahu-tahu kita paham tentang thariqah, tahu-tahu merasakan. Inilah wujud tajalli ketuhanan. Dengan kata lain, dalam pandangan saya, kalau ingin melihat Tuhan berjalan, lihatlah guru. Ayah saya yang mengatakan hayang nempo pangeran bungkelekan tempo kolot. Ai kolotnya dua Pak. Kolot secara fisik indung bapak, kolot secara ruhani guru. Lihatlah guru kita di dalam agama, orang tua kita dalam agama berarti guru. Orang tua kita di dunia berarti orang tua. Pagi-pagi kita sudah marah-marahan, geus ngalakukeun piomongan, sore datang di usapan deui. Kita sudah tidak melaksanakan perintah, sore datang lagi dimaafkan. Begitu juga guru. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Inilah mazhar tajaliyah ilahiyah. Guru adalah tempat bertajalinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa seorang mukmin nanti di surga akan melihat langsung dengan mata telanjangnya zat ketuhanan, dan itulah kenikmatan yang paling agung dan paling besar. Kumahanya rasanya ningali Allah. Rasakan saja bagaimana rasanya kita ketika bertatapan dengan guru, menyaksikan guru, melihat guru. Bunga, sedih, atau timbul kebencian, atau justru malah tenang. Yang saya rasakan merasa tenang, tentram. Bahkan merasa dipreteli, seluruh keburukan-keburukan yang ada dalam diri menjadi zahir akhirnya dalam pandangan guru. Inilah mazhar tajalli ketuhanan. Allah pemilik kekuasaan. Guru punya kekuasaan. Ketika seseorang yang benar-benar mau tobat, dia bergelimang dosa, berlumpur maksiat, tapi benar-benar mau tobat, di bawah tangannya dia menjadi tobat. Hanya sekali bertemu seorang pelacur, pulang berhenti dari sikap perbuatan lacurnya. Mazhar tajalli ketuhanan. Seperti Allah, pemilik kekuasaan, ya muqallibal qulub, zat yang membolak-balikan hati. Guru diberi kekuasaan Allah seperti itu. Maka dengan kata lain, seakan-akan Allah berbicara kepada kita, aku ini adalah Tuhanmu, namun engkau tidak akan mampu menyaksikan aku secara langsung. Belum saatnya, belum waktunya. Maka lihatlah gurumu, akan kau dapatkan diriku di dalamnya. Ingin musyahadah, menyaksikan, melihat sifat ketuhanan, lihatlah sifat-sifat guru, sabarnya dan lain sebagainya. Inilah guru disebut mazhar tajalliyah ilahiyah, tempat menjelmanya
atau tempat bertajalinya ketuhanan. Kelima. Yang keenam, wasulamul muridin wa ma'arijus salikin. Guru ini, ahli silsilah ini adalah tangga bagi murid dan tempat pendakian bagi para salik. Tempat pendakian bagi para salik dari alam nasut ini menuju ke alam malakut, menuju ke alam jabarut, sampai ke alam lahut. Ulangi Pak, ini yang terakhir nih yang pentingnya. Guru ini adalah tangga bagi para murid. Tangga itu fungsinya untuk sebagai alat kita untuk naik. Ini tangga. Ma'arij, tempat pendakian. Para salik, orang yang mendakinya. Maka tempat pendakian para salik menuju alam malakut, jabarut, lahut. Maka dengan kata lain, guru ini adalah thariqah itu sendiri, Pak. Jadi berthariqah itu apa? Berguru, itu tah inti nama. Dalam iya guru nama apa? Thariqah teh ngaranna thariqah Acepiyah gitu. Atau Rijaliyah. Anu kusab guru agungna, guru besar kanya Syekh Abdul Qadir, maka disebutnya Qadiriyah. Thariqah itu artinya metode, berarti metode ala Tuan Syekh Abdul Qadir. Maka bila kita ingin benar-benar naik menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti harus punya guru yang menjadi ahli silsilah yang sampai kepada Nabi. Jelas Pak ini? Nah, sudah ada Pak tangganya? Sudah ada. Kalau sudah ada tangga tapi teu naik-naik, naon masalahna ieu? Urangna berarti teu naik, cicing di handap wae ya, Pak. Hati-hati preset wae, hati-hati ngalengkana. Makanya dalam kitab Azkiyah disebutkan wa tariqatun ahzum bi ahwatokal waro. Karyadatin wa azimatin mutabatila, ka'azimatin wa riyadatin mutabatila. Thariqah itu mengambil sikap yang lebih hati-hati. Apik tilik jeung pamilih dina nyiar jalan kahadean. Jadi sikap lebih hati-hati, takbirnya lebih hati-hati. Allahu Akbar. Hati-hati zahir, hati-hati batin. Kalau kelihatan zahirnya tidak hati-hati, batinnya Allahu Akbar. Hati-hati supaya batin ini tidak keluar dari kehadiran. Atau dengan kata lain, supaya dalam saat itu hati selalu hadir bersama Allah. Inilah thariqah. Nah, tangganya, tempat pendakiannya adalah para guru. Bertahap Pak gurunya. Bertahap. Bagaimana tahapannya? Wa tajawabi arwahul masyayikh minas syaikhil hayy ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratillahi azza wa jalla. Bertahap melewati guru-guru ini adalah yang menghubungkan dengan ruh yang sudah meninggal adalah guru yang hidup. Syekhul hayy atau syekhun hayyun. Jadi harus ada guru yang hidupnya. Jangan tiba-tiba berguru kepada yang mati, enggak akan berpengaruh di dalam thariqah. Anda berguru kepada yang sudah mati, karena harus ada penghubung kita dengan guru yang sudah mati, yaitu guru yang hidup, syekhun hayyun. Hanya lagi-lagi dalam memahami diksi atau kalimat ini, jangan bodoh juga kita, Pak. Ini kalimatnya syekhun hayy. Minas syekhil hayy, dari seorang guru yang hidup. Saya ulangi, minas syekhil hayy, dari seorang guru yang hidup.
terhubung ruh kita kepada guru-guru yang sudah meninggal melalui guru yang hidup. Saya ulangi yang ketiga kalinya. Minas syaikhil hayy, dari seorang guru yang hidup, bukan minal mursyidil hayy. Bukan dari mursyid yang hidup, tapi dari syekh. Wah, hati-hati nih. Para ulama apik memilih bahasa, Pak. Ketika yang dimaksudnya adalah mursyid, mereka langsung menggunakan kalimat mursyid. Kalau yang dimaksud adalah mursyid dengan kata-kata syekh, maka mereka membuat kalimat syekh dengan embel-embel al-kamil al-mukamil. Tapi ini kalimatnya minas syaikhil hayy, dari guru yang hidup. Jangan dimanai mursyid yang hidup. Jika ada yang memanai mursyid yang hidup, ini satu, salah secara siyakul kalam, makna konteks disebutnya. Dua, salah secara fakta sejarah. Ketiga, dia sudah mendobrak kodrat manusia. Kalau Syekhul Hayy disebut sebagai mursyid yang hidup. Konteks bahasa tadi sudah disebutkan. Ketika mau yang dimaksud adalah seorang mursyid, para guru, para sufi langsung menggunakan kalimat al-mursyid. Ya. Hiji. Kedua, bila ia menggunakan syekh saja, maka alif lamnya adalah alif lam lit ta'rif lil ahdi zikri. Alif lam yang untuk mengingatkan kata-kata yang sebelumnya dibahas. Artinya ketika disebut asyehul mursyid di atas, maka di bawahnya mereka hanya mengatakan asyeh. Maka ketika di bawahnya mengatakan asyeh, sebelumnya sudah ada mengatakan kalimat syekhul mursyid, maka syekh yang dimaksud di sini adalah syekh mursyid. Di sini tidak ada kalimatnya. Tidak adalah syekh mursyid. Yang ada adalah ahlus silah. Ahlus silah terhubung dengan semuanya jika kita terhubung melalui syekh yang hidup. Melalui syekh yang hidup. Ini konteks. Ini ada alif lam, asyekh. Tetapi sebelumnya tidak ada kata mursyid. Secara konteks, secara fakta sejarah, ini akan berbahaya kalau asyekh di sini dimanain mursyid. Fakta sejarah. Monggo perhatikan. Syekh Khatib Sambas di Mekah, di Indonesia khalifah pertamanya adalah Syekh Abdul Karim Banten. Syekh Tolha Kaisebo Cirebon, Syekhul Khalim Baga Madura, Syekh Banjari. Talqin pertamanya dari Syekh Abdul Karim Banten. Syekh Khatib wafat, ditunjuklah penggantinya Syekh Abdul Karim. Syekh Tolha, Syekh Khalil, dan yang di Banjar juga yang lainnya diangkat wakil talqin. Diangkat wakil talqin. Mereka membina di Cirebon, di Madura, Banjar Kalimantan. Di Madura mereka punya murid, Pak? Punya. Banyak muridnya? Banyak. Banyak yang menjadi ulama besar? Banyak yang menjadi wali? Pertanyaan saya, ketika Syekh Khatib masih ada, atau ketika Syekh Abdul Karim masih ada, yang membimbing umat di Madura adalah Syekh Khalil. Posisi Syekh Khalil waktu itu sebagai mursyid atau sebagai wakil talqin? Wakil talqin. Wakil talqin. Murid-murid di sana bertemu dengan Syekh Khatib Sambas enggak? Tidak. Hanya beberapa orang yang bertemu. Tidak bertemu dengan Syekh mursyidnya. Bahkan mungkin kena juga kagak. Dengan Syekh Abdul Karim juga enggak bertemu. Tapi muridnya jadi wali. Banyak jadi wali. Boleh jadi di antara muridnya yang menjadi wali ketika dibimbing oleh syekh juga belum menjadi
seorang mursyid, wakil talqin, khalifah. Perhatikan. Kalau Syekhun Hayun di sini harus dimarahi sebagai mursyid yang hidup, batal semua murid-murid Syekh Khalil. Berarti batal abah sepuh, berarti batal juga abah kumaha Syekh Tolha. Murid-muridnya Syekh Abdul Karim masih ada, dan ternyata murid-muridnya tidak pernah bertemu dengan Syekh Abdul Karim, hanya bertemu dengan Syekh Tolha. Posisinya masih sebagai wakil talqin. Maka jika Syekhun Hayun dimanai sebagai mursyid yang hidup, batal murid-murid Syekh Tolha. Tidak akan sampai, tidak akan usul. Kenapa? Tidak bertemu dengan mursyidnya, cuma bertemu dengan wakil talqin. Jelas Pak? Jelas? Mohon maaf, ini saya tekankan kalimat ini nih, karena ini menjadi bumerang Pak di dalam triko. Ya. Maka yang dimaksud Syekhun Hayun adalah guru yang hidup. Syaratnya yang penting di depannya kesininya ada talqin dan taklim, itu saja. Sekarang masih ada gak yang mentalqin? Yang mentalqin? Masih ada. Berarti Syekhun Hayun itu mereka. Jika talqin dan taklim tercipta ada dalam satu profil, bagus itu. Berarti itu Syekh Hayun kita. Oh, ternyata ini cuma talqin doang, talimnya dengan yang ini. Berarti Syekhun Hayun fit talqin ini, Syekhun Hayun fit talim ini. Apa masalahnya? Enggak ada masalah. Jadi wali itu kan? Kita nggak bisa jadi wali, betul? Amin. Amin. Syekhun Hayun. Secara matematika sekarang, jika yang dimaksud Syekhun Hayun adalah al-mursyid dan tetap kekeh ngamanaan al-mursyid, so kita saling buktikan. Karena yang namanya ilmu itu paradigmanya adalah empiris logis. Logis empiris. Logis kahartiku akal ayah hubungan sebab akibat, makul bahasa nahu nama. Empiris terbukti. Maka diuji dengan argumentasi apapun, diserang dari sisi manapun, dia akan tetap benar. Itulah ilmu. Kalau diuji dengan ini benar, dengan yang lain salah, tidak bisa dipertanggungjawabkan ilmu itu. Sekarang dengan matematika, jika yang dimaksud Syekhun Hayun adalah mursyid, apalagi mursyid itu adalah kamil mukamil 100 tahun hiji, maka ahli silsilah TKN salah. Kenapa salah? Hitung saja 37 dikurangi Allah dan malaikat dari Nabi berarti 35. Betul? 35 kali 100 sama dengan 3.500. Islam hari ini tahunnya berapa? 1440 apa? Panjang teuing 35 silsilah kali 100. Salah diwae cek matematika itu. Bener teh? Karek kapikirnya. Maka yakin Syekhun Hayun itu bukan berarti yang dimaksud adalah mursyid kami bukan. Boleh jadi di dalam ahli silsilah itu juga semuanya posisinya tidak sebagai, bukan boleh jadi lagi, pasti bukan yang dimaksud di sana dalam ahli silsilah itu bukan mursyid kami mukamil. Karena kalau kami mukamil atau wali kutub harus 3.500 tahun sekarang. Maka itu semua tidak menjamin itu semua adalah wali kutub. Duh, kalau begitu akan merendahkan? Enggak merendahkan. Ini berbicara keilmuan. Hanya kalau mereka memiliki martabat kewalian, yakin. Ya, semuanya memiliki martabat kewalian. Yang tidak yakin itu sebagai wali kutub. Karena wali kutub itu 100 tahun sekali. Kalau sebagai wali, yakin.
wakil takin abah, ulama-ulama sepuhnya, pengarsa abah. Yakin mereka bukan mursyid, tapi kita punya asumsi kuat di antara mereka ada yang menduduki makom kewalian. Nah, jadi murid-murid Syekh Tolha, Syekh Holil mungkin tahu juga enggak? Bertemu banyak yang tidak pernah bertemu dengan Syekh Abu Karimnya atau dengan Syekh Khatib Sambasnya. Padahal posisi beliau-beliau waktu itu belum menjadi mursyid. Tapi jadi. Maka berarti tidak bertemu dengan mursyid sekalipun tidak jadi masalah. Yang penting bertemu dengan orang-orang hostnya, dengan orang-orang khususnya yang menjadi syekhun hayun bagi kita. Regreg Pak, regreg ya. Regreg, tidak bertemu dengan para sahabat, bertemu talqinnya dari para wakil talqin, taklimnya dari para ulama lainnya, dari ahlul baitnya, dari para kiainya. Maka dengan demikian kita semakin teguh, semakin yakin bahwa kalbu kita terhubung dengan pangresa abah. Maka tidak salah banyak para ulama, dan pada akhirnya mungkin di silsilah kita juga kelak kemudian ketika dia menulis silsilah thariqahnya, karena misal menerima ijazah, menerima talqinnya dari Pak Kiai Haji Indis, boleh jadi dia menuliskan ahli silsilahnya setelah Abah Anom itu Pak Kiai Haji Indis. Itu dalam rangka bukan kemursidan, tetapi silsilah keguruan di mana dia menerima talqin zikir. Tidak disalahkan jika ada yang seperti itu. Karena di dalam ahli silsilah itu ada kategori di situ mursyid atau di situ hanya sebagai ahli sanad atau ahli silsilah. Ini terjadi Pak. Di Bantar Payung Galunggung terjadi seperti itu. Gurunya bukan sebagai mursyid, tapi mendapatkan amanat dari guru sebelumnya untuk mengamalkan dan mengijazahkan ini kepada anaknya. Karena guru sebelumnya sudah yakin dia tidak akan bertemu dengan anak itu, tetapi dia melihat anak ini akan menjadi mursyid, harus diijazah. Karena harus ada syekhun hayun, harus ada guru di dunia, guru fisikna. Maka diijazahkanlah oleh orang itu yang telah diberi amanah. Nah, kata ahli sejarah, ini namanya ahlus sanad, ahlus silsilah, pemegang sanad saja. Jelas Pak? Jelas. Nah, kita sekarang bongkar sedikit-sedikit lagi syekhun hayunnya. Lalu seperti apa syekhun hayun itu kita? Sesuai dengan posisi kita Pak, syekhun hayunnya. Sesuai dengan posisi kita. Bapak punya anak masih belajar SD tingkatnya. Oleh Bapak diajarkan amalia, diajar dikir, meskipun belum talqin, diajarkan apa itu thariqah. Yang anak SMP juga diajarkan apa itu zikir. Maka bagi anak Bapak adalah syekhun hayunnya. Anak meninggal di usia 15 tahun terhubung dengan mursyidnya Pak dari Bapak. Asal Bapak mengiktikadkan ini untuk kader. Ikhwan, saya ingin mengajarkan apa yang saya dapat dari pengarsa abah. Begitu saja. Anak meninggal sudah jadi. Bapaknya meninggal, anak panjang umur, tidak selesai baru 50%. Satu saat dia akan dibimbing oleh siapa saja dohirnya, dibawa ke Suryalaya. Syekhun hayun fit ta'lim. Oh, naik. Ternyata budak talqin, ngamalkeun, tak. Banyak pertanyaan, apa amal haji kumaha kumaha? Geus teu sanggup kolotna. Oh, geus. Bapak geus lain bagian masantren. Ini ka Suryalaya. Sahar di Suryalaya ngabimbingna eta syekhun hayun apa? Oh, di pesantren. Ada gurunya, ada mudanya, itu syekhun hayunnya. Belajarlah dia fikihnya. Belajarlah dia tauhidnya.
kemudian tasawufnya, naik lagi makomnya, ganti lagi guru sehun hayunnya, ganti lagi, terus bertahap, ternyata naik, oh ganti nama, bet, oh iya mah kudu dicekal aku langsung ke ahlul bait, oh iya mah langsung ke wakil takin, iya mah langsung ke kiai khusus, karena sudah kelihatan perkembangannya, tak, oh ternyata naik terus, langsung ke mursyid, pada akhirnya, jelas Pak? Jadi tergantung posisi masing-masing. Maka kita sebagai murid harus sadar posisi Pak. Posisi belang bentong kene zikir hayang dibimbing ku mursyid langsung. Iya jelema bodoh Pak. Seperti budak SD hayang digudang ku profesor atau moal ngarti. Sehun hayun. Nah, begitulah sehun hayun. Ditegaskan lagi fal masyayikh humut thariqah ilahi ta'ala wal adilau alaihi wal babul lazi yadkhulu minhu ilai. Maka para syekh ini adalah thariqah atau jalan menuju kepada Allah. 1, 2, syekh ini dalil menuju kepada Allah. Tuh jadi dalil. Apa dalilnya? Salat sunat pada Isya baridiu guru aing. Geus beres Pak. Mana sanad hadisnya? Tak salah silsilah. Hadis itu dianggap sahih kalau sanadnya kuat. Dianggap dhaif kalau ternyata di dalam sanad ada seorang tokoh tukang bohong, dhaif. Jadi sahih tidaknya sebuah hadis tergantung sanadnya. Ini sanadnya jelas. Salat sunat pada Isya bari diuk, eta silsilah. Eta we sanadna, eta we dalilna. Nah, mana dikir teh kikituan naon dalilna? Abah anu geus kitu dalil nama beres Pak. Nah make kitu bapak lain tukang ngaji geus beres Pak. Tong lieur-lieur teuing gitu. Atuh cek kieu jawab, wah luhur teh abah anu mah Kang Acep geus cukup Pak sakitu oge. Ku urang nu ngajawabna eta mah. Urang teu bisa ngajawab jadi lagi ka luhur gitu. Sebab bila pun tidak ada jawaban, bukan thariqahnya yang tidak bisa menjawab, tapi ieuna tuh bisa ngejawab gitu. Anu jelas di situ, seorang murid harus punya keyakinan sepenuh hati kepada gurunya. Terus syekh itu ada thariqah itu sendiri, dalil itu sendiri, dan dia menjadi pintu, ya, pintu masuk dari Allah menuju kepada Allah. Jadi pintunya adalah guru, dibawa ku guru. Guru berarti itu apa? Kamana ya pintu menuju ke Allah. Maka oleh karena demikian, la budali kulli muridin lillah min syaihin ala ma bayyanahu illa ala nuzur wasyudud. Maka oleh karena itu, mesti bagi seorang murid, artinya orang yang ingin menuju kepada Allah, dia harus punya guru yang akan menjelaskan apa yang dijelaskan di sini tadi. Apa yang dijelaskan dalam Miftahus Sudur ini, dia harus punya guru. Maksudnya apa? Supaya ada yang memberikan peringatan, supaya ada yang meneguhkan. Artinya kudu boga pembimbing lah gitu Pak. Ya, abahnya sudah meninggal. Cuma masih ada nih yang duanya, taklim dan takin ada, sahibut takin ada, sahibut talim ada, masih tersambung. Tinggal cari aja kita mana pembimbing kita nih untuk membimbing kita dalam berthariqah. Sudah jelas ruhaninya oleh abah, takinya sudah jelas oleh wakil takin. Oh wakil takin sibuk tidak akan bisa membimbing secara teknis langsung, maka kita cari pembimbingnya. Itulah syaihun hayun. Kalimatnya jelas, fala budda likulli muridin lillah min syaihin ala mabayanahu. Wajib, mesti wajib teu meunang henteu. Orang-orang yang ingin menuju kepada Allah harus punya guru pembimbing. Tidak mursyid, Pak. Tidak mursyid ini berat teuing, Pak. Urang kudu ku mursyid atuh. Berat teh urangna. Moal bisa langsung nuturkeun. Kalau orang hayang langsung ku Rasulullah ningali akhlak Rasulullah, dan mau bisa langsung luhur teuing. Aya konglomerat mah duitna puluhan triliun kan banyak. Konglomerat sebutnya konglomerat ya. Tah pajak kudu kawas kitu. Anjir, kan bolot apa pajak ge. Aing
kudu jadi jelema beungharge acan kudu kawas kitu. Tapi ternyata caranya dididik dulu ku Pak Haji Endang Danu. Pak Haji Endang dididik ku konglomerat itu cara bisnis kawas kieu. Pak Haji Endang leuwih beunghar saeutik ti Pak Aki Jaja. Nuturkeun tak. Itu naik, iya naik, terus naik. Tuh dengan kieu itu burung konglomerat urang oge kawan gitu. Saeutik. Nah, intinya harus ada guru pembimbing. Ieu indah pisan Pak kalimatna mangga ge perhatoskeun. Kudu aya guru pembimbing. Ulah neangan mursid dah hese moal kapangi, Pak. Lieur ieu jelema teh. Anu neangan mursid mah kawas caang gula neangan caang kitu. Mapai wahangan neangan cai nyisir basisir neangan sisi bulan caang neangan caang ngakor congcot neangan kejo. Neangan mursid mah kawas kitu. Eta mursid aya di hareupeun di teteangan we itu. Tidak pada teu wawuh, da memang wawuh urang kadinya Pak. Wawuh dengan kur secara ciri-ciri dah ukur teu nyaho ruhani urang. Tah para guru paham karena kondisi eta maka cukupnya bahasa nama teangan guru pembimbing lah anu bisa ngabimbing aja geus sakitu. Da arahnya ge yakin toh lamun si eta memang kudu usul ka Allah dan pasti kudu dibimbing ku guru mursidnya sendiri yang akan datang kepada dia atau gurunya yang sudah meninggal itu akan hadir kepada dia menunjukkan dia harus dibimbing oleh siapa. Kita orang Bantara Payung Pak, Galunggung. Mursidnya adalah Eyang Sepuh Bantara Payung, kemudian putranya dan wafat tahun 60 sekian lah. Akhirnya salah seorang anaknya mentakin terus. Di menjelang tahun 80, Eyang Sepuh yang sudah meninggal dari tahun 53 datang. Ka mama ajengan Tolha, kakak dari kakek. Ohak geus urah nalkin deui. Kumaha atuh Abah hawatos iwan diajar dikit, bawa ka Suryalaya. Tuh. Mursidnya itu meninggal tahun 53, Pak. Ini mau hampir 80, tahun 80. Masih ngabimbing ya, Pak. Maka masuklah kita ke Suryalaya, Pak. Mama dengan ayah saya setelah sekian lama barulah diajak ku ajengan pupu Karangdan masuk. Alhamdulillah sampai hari ini terus mengamalkan. Itu petunjuk dari mursyid sebelumnya. Kita juga gak mencari waktu itu. Begitulah sekarang, gak usah mencari. Ini yang ada saja can kaamalkeun. Nyarek nanaonan atuh. Dan lain ku masalah guru nanti anu hade ari dirina teu bisa ngamalkeun teu bisa nuturkeun mah malah cilaka anu aya. Jelas wae. Jadi yang paling penting adalah kita sekarang mencari yang dimaksud Syekhun Hayun itu adalah guru pembimbing yang masih hidup, yang masih terhubung ruhaninya dengan guru mursyid itu. Yang penting di dalamnya ada talqin dan taklim. Kalau gurunya itu tidak ditalkin, ya tidak bisa masuk. Dia terpintar, ahli ngaji, ngerti ini, tapi tidak ditalkin, termasuk karena kategori iya, Pak. Tidak masuk kata kategori Syekhun Hayun dalam kitab ini. Nah, carilah guru pembimbing itu, siapapun juga, payajuzu istafi. Allahu abdan min ibadihi fayatawala tarbiyatahu wa hirasatuhu. Cari guru pembimbing. Siapa tahu karena boleh jadi Allah memilih seorang hamba itu. Boleh jadi Allah memilih seorang hamba di mana Allah langsung membimbing hamba itu, ya, membimbing ruhaninya dan menjaga jiwanya dari godaan setan, wahanatin nafsi, dari celaan hawa nafsu, wal hawa. Contoh, carilah guru pembimbing ini nih, saya cari guru. Boleh jadi murid-murid ini tuh ada salah satu yang memang dibimbing secara ruhani oleh Abah. Itu hakikatnya oleh Allah, secara batinnya oleh Abah. Tak.
Kita ikut nih. Nah ini dah kelihatan. Mengikuti aturannya, dia ahli amalia. Ikuti. Oh ini enggak amalianya, tapi ilmunya ikuti. Yang penting ada terhubung. Ikuti. Boleh jadi salah satu di sana ditunjuk ke Allah. Dipercaya oleh Allah. Tahu-tahu jadi musyrik dan kira gitu. Nah, maka kewajibannya mencari guru pembimbing. Nah ini seperti cerita, seperti kisah Nabi Ibrahim dan kisah Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau berdua karena mencari kebaikan, mencari kebenaran terus-terusan, bahkan tidak ada pembimbing manusianya sekalipun, akhirnya karena teguh pendiriannya dalam pencariannya dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang punya Syekhun Hayyun. Yang kedua, Uwais Al-Qarni minal auliya Allah. Dia itu kan di masa Nabi, Pak, mengamalkan ajaran Islam tapi tidak pernah bertemu Nabi, maka tersebut sahabat. Dia orang Yaman kalau tidak salah. Mendapatkan ajaran Islamnya dari sahabat. Ketika diizinkan oleh ibunya mau bertemu Nabi, ternyata Nabi sedang perang. Dibimbing rohaninya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari godaan setan, dijauhkan dari reka perdaya nafsunya. Jadilah seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Fala yunkaru illa anna bayyana ma huwal aglab wal aksar wal asam wal ahsan. Maka tidak bisa dipungkiri lagi bahwa apa yang kami jelaskan itulah mayoritas yang terjadi. Itulah jalan yang paling selamat. Artinya cari guru pembimbing yang memiliki silsilah kepada ahli silsilah yang sudah dipercaya. Banyak kan banyak guru-guru kita di ahli silsilah ini. Dengan demikian kita tidak akan ragu lagi. Sebagaimana para sahabat Nabi yang langsung menerima dari Nabi. Ketika Nabinya wafat, tabi'in tidak bertemu Nabi, sumat tabi'un. Tabi'un mengikuti sahabat Syekhun Hayyun. Sahabat meninggal, itba'ut tabi'in minhum sumat tabi'ut tabi'in. Para itba'ut tabi'in generasi ketiga mengikuti generasi kedua. Generasi kedua itu tabi'in, generasi pertama sahabat. Terus mengikut qarnan ba'da qarnin wa asrin ba'da asrin. Dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Wa mazatil auliya wasiddiqun wal abdal kadzalika. Begitulah tidak berhentinya para wali, para siddiqin, para abdal. Generasi-generasi terus sampai nanti ditutup oleh Nabi Isa alaihis salam. Saling berkesinambungan. Begitulah seperti contoh guru dan murid Imam Hasan Al-Bisri beserta Utbah Al-Gulam. Imam Sri Sakoti beserta pembantu sekaligus yang menjadi alokna Abul Qasim Junadil Baghdadi. Abul Qasim senantiasa ngahidmat di Sri Sakoti. Dia teh kasih Sri Sakoti teh paman atau uak ngahidmat. Jadi apa kita mursyid itu saja balai ngahidmat teh apalah teh ulama we sakitu. Ngahidmat terus jadi beliau. Gitu. Dan lain sebagainya anu memang sur panjang lah mau dijelaskan sahabat sahabat. Dan anu pasti ieu nu kade perhatikeun Pak. Anu pasti wa ma min nabiyyin illa walahu sahibun yahtadi bihuda. Tidak ada satupun nabi kecuali dia memiliki sahabat yang menerima petunjuknya. Begitupun para wali. Tidak ada para wali kecuali dia punya sahabat, dia punya teman, dia punya murid yang menerima petunjuknya. Ini menggunakan kalimat nafi isbat. Kata ahli balaghah, wa jumlatu minan nafi wal isbati tufidus subut. Jumlah nafi isbat, kalimah nafi isbat menunjukkan keteguhan. Maka maknanya bisa begini. Sesungguhnya para nabi, sesungguhnya para wali pasti punya seseorang
yang dia diberi petunjuk secara khusus. Ini Pak kata kunci ini dari Abah. Yakin Abah mursyid, wali kutub, maka dia pasti punya sohibun yahtadi bihudahu. Dia pasti sudah menunjuk, sudah ada orang yang diberi petunjuk olehnya. Tong ragu, pasti ayat. Wa yakifu asarohu. Orang itu mengikuti jejaknya. Mengikuti jejaknya. Abah zikirnya seperti itu, gitu. Abah sholatnya seperti itu, gitu. Murid-murid itu macam-macam Pak rupa-rupi. Makanya gak usah diperdebatkan. Ada yang sholat sunat pada isanya duduk, benar. Berdiri, benar. Karena nantinya begini, dia mampu mengikuti guru itu dalam sholat sunat itunya, tapi tidak dalam yang hal lainnya. Yang lain di situ bisa mengikuti, tidak dalam ini. Maka murid-murid bisa yang mengikuti Abah itu 50%, 70%, 80%. Maka nanti persentase ini menentukan keadaan dan makomnya, begitu. Ada yang 99%. Nah, yang dimaksud ini sohibun itu adalah yang mengikuti sampai 99%. Dan moal atau 100% banyak mirip pisah, moal ayat. Jadi semua juga kalau ada mengikuti, saya juga mengikuti Abah, betul semuanya mengikuti Abah, hanya berbeda persentase. Kita juga kan mengikuti Abah dalam klaim kita, hanya berbeda persentase kita. Nah, ini pasti ada seseorang yang dia menerima petunjuk darinya. Dan dia wayakifu ala asarihi. Dia mengikuti jejaknya, menduduki jejaknya. Abah makanya seperti itu. Oh, ternyata Abah memerintahkannya begini, dia juga begitu. Ternyata Abah tidak begitu, dia juga tidak begitu. Jadi segala sesuatunya nutur aja, ikut aja. Dia tidak berbicara keilmuan, dia tidak berbicara ilmu. Ada ulama cek guru nak itu, masa gitu. Wa yattabi'u mazhabahu. Dia mengikuti mazhabnya, mengikuti pemikirannya. Kadang memang ilmunya tidak ada, Pak. Mursyid pun ada yang ummi, Pak. Jika Allah mampu menunjuk seorang rasul yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, apalagi menunjuk mursyid yang tidak berilmu, bisa. Betul gak? Yang tidak bisa membaca menulis saja bisa jadi rasul, apalagi ini menjadi wali. Ini seorang wali mursyid, boleh jadi. Wa yahdi hudahu. Nah, orang ini akan memberi petunjuk kepada kita dengan petunjuk Abah. Wa yahdi hudahu. Dia akan memberi petunjuk dengan petunjuknya, bukan petunjuk dirinya. Ya teh Kang kudu kumaha? Pangarsa ieu teh kedah kumaha? Oke, kudu make kitu, ti Abah anak kitu. Misal. Nah, orang ini akan begitu. Tidak banyak teori. Kenapa begitu? Berarti itu nah kitu. Kitu. Ta ila walahu sahibun. Di Nabi mah ada Sayyidina Ali. Aku adalah gudangnya ilmu, Sayyidina Ali pintunya, babuha pintunya. Maka jika kita mampu menemukan orang dengan tanda-tanda ini, itulah yang ditunjuk oleh pangarsa Abah. Saya apanya? Yahtadi bihudahu, dia menerima petunjuk gurunya, mengikuti jejaknya, menempati jejaknya, mengikuti madhabnya, dan memberikan petunjuk murni, ya, pure petunjuk ti guruna. Maka kali itu nak sumayah makanahu, dia akan menggantikan posisi gurunya, akan menggantikan tempat duduknya. Wa yaqumu maqamahu, dia akan tegak duduk di makomnya. Tanda-tanda hiji, dua, tilu, opat.
Aya opat 5 jeung yakhluf makanahu. Dia akan mengganti di tempatnya. Ikhwani rahimakumullah. Maka kita simpulkan saja penjelasan di malam ini di halaman 24, di halaman 24, bahwa yang paling penting bagi kita hari ini berdasarkan petunjuk dari sini adalah bahwa kita mencari syekhun hayyun, guru pembimbing yang masih hidup, yang memiliki silsilah kepada pangersa Allah, baik di dalam talqin maupun di dalam taklim. Karena intinya begitu di Miftahus Sudur ini, bitalqin wal taklim. Terhubung dengan dua ini, maka terhubung ruh kita kepada guru agung kita, dan dengan demikian otomatis kita menjadi bagian daripada gurunya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan hal itu, dan pada akhirnya kita diberi kemampuan untuk mengikuti guru pembimbing kita yang membimbing dalam perjalanan thariqah TKN Pondok Pesantren Suraya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian pada akhirnya kita mendapatkan gelar mukmin muttaqin, hamba Allah yang beriman dan bertakwa, yang akan mendapatkan keridhoannya sesuai dengan tujuan atau tawajuh kita ilahi anta maksudi. Puncaknya kita menjadi ahli mahabbah dan ahli ma'rifah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma khususna bila ilaha illallah waj'alna fi hisni la ilaha illallah wa amidana bisirri la ilaha illallah innaka antal wahhabul karimul alimul hakim wa wafiqna limardatika innaka raufur rahim. Allahumma akhrijna minad dunya muslimah wa ja'al akhira kalamina la ilaha Allahumma warhamna bistijabati da'awatika wa qabuli a'malina wa taysiri umurina kulliha ya rabb. Allahumma warhamna bistijabati da'awatika wa qabuli a'malina wa taysiri umurina kulliha. Allahumma warhamna bistijabati da'awatika wa qabuli a'malina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wal batila batila warzuqna jinabah. Alhamdulillahi hadana li hadza. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tanya jawab seperti biasa dibuka setelah ditutup MKTM secara resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.